Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luferdes Dondan dengan NIM A1J1044 dari kelompok 5. Video ini merupakan video pembelajaran tentang sistem endokrin dan juga sebagai tugas salah satu praktikum mata kuliah anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamim Bambulumbi SPD MSI. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh serta hormon yang dihasilkan. Yang pertama adalah kelenjar pineal, adalah struktur berbentuk biji pinus kecil ditemukan antara dua belahan otak yang melekat pada bagian atas talamus di dekat bagian atas ventrikal ketiga. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini menghambat sekresi hormon gonadotropin LH dan LSH dan kelenjar hipofisis anterior dari kelenjar hipofisis anterior sehingga menghambat fungsi sistem reproduksi. Cahaya terang menghambat sekresi melatonin. Impuls saraf yang berasal dari retina mata mengirim informasi cahaya untuk kelenjar pineal. Melatonin juga memainkan peran dalam masa pubertas dan pada siklus reproduksi wanita. Yang kedua adalah kelenjar hipofisis, memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut infundibulum. Kelenjar hipofisis terdiri ke dalam dua bagian yang berbeda secara struktur dan fungsi, yaitu lobus anterior yang berasal dari jaringan epitel dan lobus posterior yang berasal dari jaringan saraf, di mana setiap lobus mensekresikan hormon. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon seperti hormon antidiuretik ADH berfungsi meningkatkan penyerapan kembali air, oksitosin berfungsi meningkatkan kontraksi uterus, meningkatkan pengeluaran ASI dan dari kelenjar payudara, sementara fungsi pada laki-laki tidak jelas. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu terletak di leher anterior. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. Kelenjar tiroid melepas dua bentuk hormon tiroid, yaitu tiroksin T4 dan triodotiroin T3. Hormon tiroid mempengaruhi hampir setiap sel dalam tubuh kecuali otak, orang dewasa, organ ginjal, testis, uterus, kelenjar tiroid. Hormon tiroid juga memiliki peran penting dalam mempertahankan tekanan darah, di mana dia menstimulasi peningkatan jumlah reseptor di dinding pembuluh darah. Kontrol pelepasan hormon tiroid dimediasikan oleh sistem umpan balik negatif yang melibatkan hipotalamus melalui kelenjar hipofisis. Kadar plasma hormon tiroid dimonitor di hipotalamus dan oleh sel lobus anterior kelenjar hipofisis. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Umumnya terdapat 4 kelenjar tiroid, 2 kelenjar pada setiap lobus. Hormon paratiroid atau paratiroid hormon atau PTH adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Ketika produksi hormon paratiroid tidak kuat akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah yang dramatis sehingga terjadi hipokalsemia. Yang keempat adalah timus, terletak di rongga dada superior terhadap jantung. Timus mensekresikan timosin yang terlibat dalam pematangan sel darah putih yang disebut limfosit. Kelenjar timus adalah kelenjar terbesar pada masa bayi setelah pubertas. Ukurannya mulai menurun dan jaringan timus diganti oleh jaringan ikat adiposa dan areolar. Pada orang dewasa yang lebih tua, timus menjadi atrofi atau tidak berhenti berkembang secara signifikan, namun masih menghasilkan sel T baru untuk respon imun. Yang kelima adalah kelenjar adrenal. Sepasang kelenjar adrenal juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal, menghasilkan hormon adrenokortikotropik hormon atau ACTH yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas sektori dari korteks adrenal yang mana dapat mengalami atrofi secara cepat tanpa hormon ini. Kortikotropi releasing hormon atau CR dilepaskan
dari hipotalamus merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan ACH. Yang keenam adalah pankreas, adalah kelenjar berukuran besar di balik kurvatur besar lambung, fungsi menghasilkan hormon, mensekresikan hormon, insulin, dan glukogen. Pankreas melepaskan insulin lebih lambat dengan memperlambat usia dan berkurangnya sensitivitas respon untuk glukosa. Akibatnya kadar glukosa darah pada orang tua meningkat lebih cepat, kembali normal lambat pada individu yang masih muda. Yang ketujuh adalah ovarium. Gonad adalah organ yang menghasilkan gamet, sperma pada pria dan oosit pada wanita. Ovarium mensekresikan beberapa hormon steroid meliputi 2 estrogen dan progesteron. Hormon seks wanita bersama dengan FSH dan LH dari hipofisis anterior mengukur siklus menstruasi, mempertahankan kehamilan, dan mempersiapkan kelenjar mama untuk laktasi. Hormon ini juga menyebabkan pembesaran payudara dan pelebaran pinggul pada masa pubertas dan membantu menjaga karakteristik seks sekunder wanita. Yang kedelapan adalah testis. Gonad laki-laki yaitu testis merupakan kelenjar oval yang terletak di skrotum. Hormon utama yang dihasilkan disekresi oleh testis adalah testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria. Testosteron merangsang testis sebelum kelahiran, mengukur produksi sperma, dan merangsang perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks pria dengan pertumbuhan jagung dan pendalaman suara. Testis juga memproduksi inhibi yang menghambat sekresi FSH. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.